Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah subuh ini kita bisa duduk bersama. Kembali kita mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya, ya. Di hadis lain, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat, akan memberikan syafaat bagi siapa yang membacanya, atau li ashabihi, untuk sahabatnya. Siapa sahabatnya? Sahabatnya yaitu yang rajin membaca Al-Quran. Makanya ketika hati kita ingin atau mau mempelajari Al-Quran, maka sebenarnya itu, ya, suatu hal yang sangat besar, karena banyak di luar sana mereka hatinya belum terketuk untuk mempelajari Al-Quran, ya. Karena sangat penting kita sebagai umat Islam, masa membaca aja tidak bisa, belum disuruh untuk menghafalnya, belum disuruh untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Nah, seperti itu, ya. Ini kita disuruh untuk membaca aja dulu, ya, seperti itu. Baik, kita membaca dulu, ya. Membaca sebagaimana biasanya, kemudian nanti terakhir kita tambah dengan pelajaran tajwid, ya. Karena mungkin kita pertemuannya hanya sekali dalam sepekan, mungkin hanya Ahad subuh. Kemarin kita sampai ayat berapa terakhir? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak kemarin terakhir kita? Pertama saya baca, kemudian diikuti langsung, ya. Diperhatikan panjang pendeknya, ya, hukumnya, makharijul huruf. Kemudian nanti masing-masing yang baca. Kita mulai dari ayat 77 surat Al-Baqarah juz 1. Baik. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Diikut. Ya, saya ulangi lebih semangat lagi, ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Awala ya'lamuna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ya, kita baca pelan-pelan, ya. Saya ulang. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Itu tanda shad lam apa maksudnya? Itu wasal aula. Wasal aula ini sebenarnya lebih utama lanjut. Ya, tapi bukan berarti dilarang berhenti. Hanya lebih utama lanjut. Tapi kalau seandainya habis nafasnya boleh berhenti. Seperti itu. Kita lanjut. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Ya, sampai sini. Sekarang kita satu-satu yang baca dari samping, silakan. Ya, sampai situ. Yang akhwatnya bagaimana? Baca apa enggak? Baca pun kayaknya enggak kedengaran nih. Ya. Biasanya tetap situ enggak? Sebenarnya kalau membaca memang harus. Kenapa kita ketika kajian tajwid selalu kita membaca? Ya, kemudian nanti kita belajar ilmu tajwid, karena terkadang ada yang ngisi kajian hanya ilmu tajwid
nanti prakteknya nggak bisa semua ternyata. Ya, jadi setiap kajian dia ngisinya tajwid dari awal sampai akhir ya. Ya jamaahnya lihatin buku aja. Tapi ternyata pas praktek nggak bisa. Ya, hilang semua ilmunya. Nah, jadi sebenarnya yang terutama bagaimana prakteknya benar. Alhamdulillah kalau bisa sekaligus menguasai dengan ilmu tajwidnya. Kalau yang masuk pesantren ya atau yang kuliah di kampus-kampus Islam sebaiknya menguasai juga dengan ilmu tajwidnya. Ya, seperti itu. Ini ibu-ibu bagaimana? Enggak. Bisa pakai mic kali ya kalau jauh seperti itu. Enggak ada mic satunya? Enggak berfungsi lagi? Enggak ada. Yang ini. Yang kemarin biasa dipakai. Sudah ketemu halaman 4? Iya. Perhatikan di situ pelajaran kedua. Huruf mad bertemu dengan hamzah wasol. Hamzah wasol itu memang sama mirip ya hurufnya dengan alif. Tapi beda alif dengan hamzah wasol. Kalau alif itu selama-lamanya tidak akan pernah dibaca a i u. A i u itu alif. Tidak akan pernah dibaca a i u. Dan alif selama-lamanya tidak akan pernah berada pada awal kata. Selama-lamanya tidak akan pernah berada pada awal kata. Dia bisa di pertengahan atau di akhir. Itu alif. Ini untuk bisa membedakan mana alif, mana hamzah wasol. Nah, kalau hamzah wasol dia bisa dibaca a, bisa dibaca i, bisa dibaca u. Dan dia bisa berada pada awal kata. Hamzah ada dua macam, ada hamzah wasol, ada hamzatul qat'i, hamzah qata' dan hamzatul wasli. Kalau hamzah qata' ya itu yang tulisnya kepala hamzah gini. Ya, ada nggak di sini? Yang biasanya ditulis di atas bisa hamzah qata' ini bisa berdiri sendiri hanya kepalanya saja, bisa berdiri di atas alif, atau bisa berdiri di atas waw, atau bisa berdiri di atas ya. Itu hamzah qata'. Tapi kita pembahasannya di sini hamzah wasol. Ya. Perhatikan cara bacanya di bawah. Dibaca tidak panjang ketika wasol atau bacaan sambung. Dibaca panjang ketika waqaf. Nah, lihat contoh di bawah. Kalau kita baca sambung maka dibaca waqalul hamdulillah, langsung lul. Waqalul hamdulillah. Tapi kalau seandainya berhenti dibaca panjang. Waqalu. Ya. Huruf mad bertemu dengan hamzah wasol. Baik, yang pertama kita pahami apa itu huruf mad. Apa saja hurufnya? Ya, huruf mad ada 3. Di sini memang nggak dituliskan ya. Huruf mad itu ada 3. Alif, waw sukun, dan ya sukun. Harus disebut waw sukun karena kalau waw berharokat kasroh, wi, wu atau wa itu bukan huruf mad. Bukan huruf mad. Huruf mad itu hanya waw berharokat sukun dan ya berharokat sukun. Ya. Apabila huruf mad bertemu dengan hamzah wasol, maka cara bacanya 2. Bisa disambung. Perhatikan waqalu. Ya, di situ ketemu dengan tadinya panjang di situ 2 harokat. Waqalu. Setelahnya ketemu hamzah wasol. Di sini hamzah wasolnya bergandengan dengan apa? Lam ta'rif. Itu alhamdulillah. Nah, itu lamnya itu disebut lam ta'rif. Jadi ketika dibaca sambung dia dibaca pendek ya. Waqalul hamdulillah. Ya.
Tidak boleh dibaca panjang dulu. Wa qalul hamdulillah. Tidak boleh. Contoh di bawah. Sama. Wa qalal hamdulillah. Langsung. Ya. Jangan dibaca panjang dulu. Wa qalal hamdulillah. Enggak. Walaupun ada tanda panjangnya di situ ya. Walaupun ada tanda panjangnya di situ, ada huruf mad. Ya. Contoh di bawah. Wa ma fil ard. Fi di situ ada huruf mad. Ya. Aslinya dibaca 2 harokat. Fi. Tapi ketemu hamzah wasol. Hamzah wasol kemudian bergandengan dengan lam ta'rif. Fil ard. Wa ma fil ard. Qalul ana ji'ta bil haqq. Ya, qalul langsung dibaca pendek ya. Fa aktsaru fihal fasad. Fihal langsung. Aslinya di situ panjang. Fiha 2 harokat. Ya, tapi ketemu hamzah wasol maka dibaca pendek. Fihal fasad. Ya. Qul id'ullaha aw id'ur rahman. Ya. Sama di bawah. Tsumma dammarnal akharin. Nah, itu aslinya 2 harokat panjang. Nah, tapi ketemu hamzah wasal maka dibaca pendek, disambung. Nal. Wa 'alaiha maktasabat. Ini hamzah wasalnya berdiri sendiri. Maktasabat. Ya. Maktasabat. Aslinya panjang 2 harokat. Tapi ketemu hamzah wasal. Maktasabat. Langsung dibaca pendek. Paham ini cara bacanya? Insyaallah ya. Ini mudah sebenarnya. Ya. Mudah kalau ketemu di Al-Quran, insya Allah pahamlah kalau seperti ini. Ya. Saya juga kalau pada maghrib itu khusus waktu saya untuk murojaah, hafalan, membaca dan lain sebagainya. Khusus pada maghrib itu karena dalam sehari saya harus khususkan ada waktu saya untuk belajar sendiri. Ya, walaupun hanya enggak banyak-banyak. Ya, saya khususkan untuk di pada maghrib itu. Istri pun saya suruh. Istri pada maghrib itu khusus baca Al-Quran, nggak boleh nonton TV yang lain sebagainya. Nanti setelah Isya boleh, terserah, ya. Walaupun mungkin hanya sedikit yang dibaca, nggak apa-apa. Nah, ini harus kita terapkan pada kehidupan kita, mulai dari kita masing-masing. Jadi khususkan pada maghrib. Mungkin ya kita beda-beda kesibukannya, waktu kosongnya juga beda-beda. Makanya cari waktu kosong di mana waktu itu satu keluarga kita khusus untuk belajar Al-Quran, membaca. Atau kalau misalkan agak capek baca Al-Quran, ambil buku agama, ya, baca sejarah Nabi misalkan, atau baca buku fikih, atau baca kitab-kitab yang lain, gak apa-apa. Jadi agar istri kita, anak kita juga paham. Jadi sudah ada hidup suasana agama. Kalau enggak itu repot, istri sulit diatur, anak pun lebih parah nantinya kalau udah gede, ya. Bahkan ada ya anak yang berani mukul orang tuanya, ibunya bapaknya berani dipukul. Seperti itu ya. Baik, saya kira cukup ya. Insya Allah semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan untuk selalu belajar, dan sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.